Halo, nama saya Kevin. Saya merupakan kelompok saya untuk interview. Di sini bersama narasumber saya. Boleh perkenalan sendiri? Halo, perkenalkan nama saya Julian. Di sini saya sebagai penghobi cupang. Ya. Oke. Jadi kita mulai nih. Boleh, Julian. boleh. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk memulai bisnis budidaya ikan cupang? Sebenarnya sih bermula dari hobi ya. Jadi saya itu sangat hobi cupang kebetulan. Jadi sebenarnya saya nggak bisa tunjukin di sini tambak cupang saya di sini. Tapi ada satu tambak cupang saya di Bekasi ya. Itu saya collab dengan teman saya. Ya, intinya semua bermula dari hobi sih. Hobi ya? Dari hobi. Jadi dari hobi kita mulai budidaya sehingga kita bisa menghasilkan variasi cupang yang lain gitu. Untuk kita breed lagi. Berarti kalau kira-kira ada berapa banyak? Apanya nih? Buat variasi jenisnya Ya, apa? variasi jenisnya bisa. Wah, banyak. Bisa. Mungkin yang general aja kita sebutnya half moon ya. Half moon, veil tail, terus ada crown tail. Biasanya 3 itu yang paling diminati. Nggak, ada 4 sama satu lagi plakat. Biasanya 4 itu yang diminati banget sih. Gitu. Berarti yang main jenisnya 4 itu? Ya, tapi ada lagi? Ada lagi. Biasanya di half moon itu ada lagi pecahannya, jadi bisa jadi full moon atau jadi apa. Gitu. Plakat pun ada plakat half moon, ada plakat yang lain gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjelaskan potensi pasar untuk ikan cupang? Potensi pasar untuk ikan cupang ini sebenarnya untuk sekarang lagi naik-naiknya. Soalnya kalau kita lihat untuk marketplace ya, terutama buat tempat jual ikan cupang, ada satu daerah namanya Jatinegara. Itu di situ banyak sekali penjual ikan cupang. Mulai dari bentuknya yang udah aneh-aneh, variasinya banyak. Di situ juga banyak sih, ada tempat makan, ada yang jual pakannya juga atau soliter. Jadi intinya sebenarnya buat pasar cupang ini sebenarnya gede, apalagi di luar negeri ya. Untuk di Indo saja sudah besar gitu, apalagi sampai luar gitu. Oke, berarti pasarnya oke sebenarnya? Sebenarnya oke, cuman kita tinggal nyari aja sih sebenarnya orang-orang yang tepat untuk ngurusin. Ya. Kemudian Gitu. apa saja tantangan yang pernah dihadapi, tantangan utama yang pernah dihadapi dalam bisnis cupang? Kalau tantangannya sebenarnya yang paling krusial itu penyakit ikannya. Itu krusial banget, soalnya kalau ikannya udah mulai kena sakit, itu kita juga harus treatmentnya lebih ekstra. Jadi kalau treatment ikan cupang biasa kan kita biasanya cuma ngatur pH air, sama air itu harus bersih, nggak boleh ada namanya kaporit. Jadi kita mesti filtrasi lagi, kasih anti klorin biar dia airnya tuh tetap kayak air utuh lah, air polos tanpa ada kaporit. Kayak air pump kan sebenarnya ada kaporitnya. Itu tuh nggak baik buat ikan cupang. Gitu. Jadi kalau kena penyakit, itu sebenarnya yang bikin kita deg-degan, soalnya apalagi kalau udah kena penyakit yang namanya sisik nanas. Itu tuh wah bisa bikin umur ikannya tuh pendek. Gitu. Itu sih yang paling mengerikan sih sebenarnya itu. Tapi kalau masalah lain, apa mainly penyakit sih sebenarnya? Ya, kebanyakan mainly penyakit sih. Kalau selama kita rawatnya benar, ganti airnya setiap seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, itu jauh lebih bagus sih. Gitu. Terus gimana sih caranya memastikan kualitas ikan yang bagus, kualitas ikan cupang yang bagus? Nah itu tadi, cara masing kualitas ikan bagus itu sebenarnya sama kayak kita nge-treat cupangnya. Kalau kita nge-treat cupangnya itu benar, pasti bagus hasilnya. Ya walaupun ada lah sedikit 1 atau 2 gara-gara itu sebenarnya hasil breeding ya soalnya. Jadi mungkin ada yang lahir udah ada cacat, atau mungkin ada yang misalkan udah patah-patah ekornya karena kan kalau cupang baru lahir kan dia kan di satu kolam gede. Nah itu baru kita ntar pisah-pisahin buat dia dijadiin ke masing-masing soliter kan. Jadi dia sendiri-sendiri. Nah di situ sebenarnya. Terus cara kedua biar jaga ikan bagus itu kita bisa kasih antara pelet atau enggak ada namanya obat, pakai obat hijau
obat kuning. Kok obat kuning itu sebenarnya bukan obat kuning sih, tapi lebih kayak daun ketapang. Jadi itu bisa ngeboost warna yang kita mau incar. Itu misalnya kayak di sini kan ada merahnya. Nah kita biasanya incarnya kasih obat yang buat naikin boost warna-warna merahnya gitu. Tergantung kita ngincar warna apa. Berarti bisa diefek dari luar juga buat kasih warnanya? Bisa. Nggak cuma dari generik doang? Ya bisa. Jadi kita ngeboost warnanya itu. Gitu. Terus strategi pemasaran apa yang misalnya Anda lakukan untuk menaikkan? Buat saya sih mainly sih TikTok Live ya. Soalnya banyak sekali link teman saya itu semuanya TikTok Live. Jadi kalau Anda tulis aja di TikTok itu tulisannya keywordnya beta fish live beta dah. Itu pasti ikan cupang semua dan itu banyak banget dan variasi udah aneh-aneh. Itu setiap seller harusnya punya ini sendiri sih, tapi ya kita kalau ngomongin buat kata-kata yang misalkan ikan kita pasti terbaik, nggak juga, soalnya tergantung setiap setiap caretaker gitu kan, setiap yang jaga kualitas ikannya itu kayak apa. Jadi mainly sih TikTok Live dan kedua Instagram sih, udah dua itu doang sih paling ya. Kemudian mungkin bisa dijuruskan ke, bisa nggak sih bisnis ikan cupang ini digitalisasi gitu, kita jualan lewat tadi kayak TikTok Live itu loh, apakah kedepannya bakal bisa sustain gitu? Soalnya kalau bisa kita jualan ikan, kita lihat dulu. Kalau online kita kan nggak percaya lagi dengan distribusinya, dengan ininya kan. Makanya itu dia sebenarnya intinya sih saya pengennya gedein nama dulu ya. Kenalin farm beta fish yang kita punya ini biar bisa dikenal sama khalayak banyak dulu. Karena biasanya yang paling ngincar itu dua, anak kecil sama kolektor atau enggak seller. Biasanya tiga itu yang paling kita incar karena koneksi dia banyak, kita koneksi ke dia makin lebar lagi gitu. Makanya terus kenapa kita ngincarnya TikTok Live, karena kita bisa kasih lihat langsung. Orang bisa interaksi langsung sama kita walaupun mau dari manapun ya. Misalnya, Mas, saya mau ikan yang ini dong, kita bisa langsung kasih lihat. Oh, ikannya kayak gini loh Kak, gitu. Terus kalau misalnya pengirimannya gimana? Nah, pengiriman kita udah tahu cara pengirimannya gimana. Biasanya kalau orang-orang itu plastiknya di double, terus dikasih oksigen di dalam. Udah cukup sih, paling dua itu doang lah, tisu basah biasa. Jadi kalau goyang-goyang itu aman. Waktu itu ada teman saya beli cupang, ikannya jatuh. Itu nggak apa-apa Mas, masih aman. Emang cupang itu daya tahan kuat. 2 minggu pun masih kuat Mas. Didiemin di situ ya, karena bisa jadi pengiriman jauh kan, dari Jakarta mau ke Malang atau Jakarta ke Bali atau kemana. Itu tahan Mas, karena kan nggak mungkin kan kita bongkar dulu, kasih makan dulu baru kita kirim lagi gitu. Makanya ini salah satu ikan yang sustainability-nya paling tinggi. Nggak paling tinggi sih, tapi menurut saya tinggi. Ya berarti mungkin untuk digitalisasinya mungkin sangat potensial sekali ya. Makanya karena banyak banget TikTok Live jual ikan cupang. Betul. Terus kalau saya boleh tahu, bagaimana Anda memperoleh keilmuan Anda tentang cupang ini? Paling sih biasanya sering-sering datang ke tambak. Kita interaksi langsung sama yang punya tambaknya, cari referensi dari internet atau dari YouTube, bebas sih sekarang banyak kan, ilmu sekarang udah gampang kan. Tapi gimana cara kita mengaplikasikan itu loh ke ikan itu. Tapi mainly biasanya saya kalau nyari keterampilan itu nanya langsung sama ahlinya. Ya, yang ditambak ke situ. Yang ditambak. Nah itu kita aplikasikan. Terus habis itu udah sisanya tinggal jam terbang, pengalaman doang sih yang bisa ngasih ya gitu sih. Terus biasanya kalau apakah breedingnya itu Anda breeding sendiri atau misalnya beli dari tambak lain gitu?
Biasanya ada dua. Kalau nggak indukan tuh pasti kita harus beli. Harus beli. Ya, indukan tuh kita harus beli. Kecuali ada teman yang nggak mau indukannya udah selesai dikasih ke kita. Itu kalau memang ikannya masih kuat, biasanya kita breed lagi. Kalau kuat, tapi kalau nggak kuat, mau nggak mau kita harus beli indukannya, baru kita breeding sendiri. Nah, di situ kita nyari indukan-indukan yang baru lagi. Tapi beli dari luar tuh. Bisa beli dari luar atau nggak import dari Vietnam, biar kita bisa dapat indukan yang bagus. Dari Vietnam atau dari Bisa Vietnam, bisa Thailand. Biasanya dua itu yang paling ini. yang paling ini. Ya, homelandnya di situ sih. Gitu. Terus pandangan Anda tentang tren masa depan industri cupang gimana? Pandangan saya buat tren lain ya, tren cupang ya, tren Ya, cupang. gimana? Mungkin kedepannya apakah bakal naik terus atau Prinsip saya semua bisnis pasti ada naik turun, pasti. Nah, ini yang sebenarnya makanya kenapa saya nggak mau lagi, mungkin masih pengen bikin lapak di satu tempat yang emang pusat perbelanjaan ikan. Itu pengen banget karena di situ bisa interaksi sama customer langsung. Customer bisa langsung cerita gitu kan, Mas ini ikannya kemarin begini. Pengennya sih itu, cuman gara-gara lokasi? pertama lokasi jauh kan, nggak semua orang bisa ke situ. Kedua, itu bukanya malam. Pasar tuh bukanya malam. Kasihan buat anak-anak yang mau mau beli kan besoknya sekolah gitu kan, misalkan ada yang mahasiswa pengen pelihara cupang tapi gara-gara bukanya malam atau lagi magang. Nah itu sih paling, makanya kita hantam di live TikTok buat sustainability bisnis itu. Gitu. Terus kalau misalnya Anda mengukur keberhasilan bisnis Anda dalam jangka pendek sama jangka panjang tuh gimana? Jangka pendek yang pasti dikenal kalayak banyak ya, itu pasti. Saya pengen banget dikenal kalayak. Maksudnya bukannya apa ya, tapi kalau bisa, kalau sebut nama toko cupang ini, orang tuh tahu. Di sini tempatnya di sini gitu. Itu harapan saya sih. Kalau buat jangka panjang, saya pengen bisa ekspor. Ketemu sama punya tambak ya, tambak Vietnam, tambak di Cina, penjual seller di Cina, karena ikan mereka tuh biasanya ada beberapa yang mereka memang rawatnya bagus banget gitu. Jadi bisa dibilang kalau jangka pendek dikenal di Indonesia dulu gitu. Ya, kalau bisa jangka panjang sampai impor sampai impor ke luar negeri sih, pengennya sih gitu. Yang terakhir, apakah ada saran untuk mereka-mereka yang pengen mulai bisnis budidaya ikan cupang? Yang pasti beli dulu ikan cupangnya. Gini, kita semua kalau melakukan apapun biasanya kita berawal dari hobi. Kayak misalkan ada yang hobi main gitar, lama-lama kok asik, lalu mempelajari di gitar tuh ada bentuknya apa aja sih, suara-suara gimana. Ini sama kayak cupang, beli dulu aja satu berserta dengan soliternya, pakannya, airnya kita jaga segala macam. Lalu lama-lama kalau memang niat, karena kalau nggak ada niatnya sama aja kan, anggapannya kayak kita cuman admire doang itu cupang tuh kayak apa sih, kecantikannya kayak apa. Tapi kalau memang mau terjun ke bisnis cupang, ya menurut saya sering-seringlah cari koneksi sih sebenarnya, yang punya tambak atau enggak kenalan sama seller. Biasanya seller tuh suka ada Kumpulan. ya, ada community ya gitulah. Biasanya community itu ada insight menarik yang bisa kita ambil sih gitu. Kalau buat saran sih ya, yang penting mulai aja dulu sih, jangan takut. Mulai dulu yang penting. 1, 2 nggak apa-apa. 1, 2 kan susah breedingnya. Biasanya kita mulai kan nggak kepikiran mau breeding. Karena breeding kan merawat dulu. Iya, karena breeding kan anggapannya kita masih, kalau breeding itu udah pro kan anggapannya. Ya. Kalau baru mulai hobi kan cuman beginners lah. Ya, yang penting kita tahu basicnya dulu kayak apa sih ngerawatnya. Bisa belajar mungkin rutin ganti air gitu kan. Ya, komitmen sih yang penting. Karena gini, misalkan nih kita punya, nggak usah banyak lah, kita punya 10 cupang deh. Komitmen,
ganti setiap 2 kali seminggu. Sanggup gak? Waktu ya. Waktu, karena itu ganti soliter tuh time consuming banget. Gitu sih. Makanya kalau emang nggak kuat, mending beli satu aja, satu Cobain. dua cukup. Ya cobain dulu sampai udah dapat ritmenya, udah kebiasa, baru sih boleh. Jadi poinnya yang penting harus coba dulu, mungkin coba beli satu beli dua. Ya. Kalau misalnya kalian berhasil, beli unit lagi. Terus Nggak berhasil tuh, tapi kalau memang sudah ada niatnya, gue pengen breeding lebih bagus lagi ikannya, gue mau cari yang lebih oke lagi, go for it, nggak usah takut. Gitu sih. segitu aja Bro Julian. Oke, siap. Ya, makasih ya. Thank you.